Apa kabar, Rek? Sampai juga di seolah-olah podcast ya. Saiki seolah-olah podcast iki kan dolen nang Singosari. Nah, soalnya apa? Istimewa di Singosari ini tempat tinggale Sam Anwar. Nah, Sam Anwar ini dikenal teatrawan. Jadi ada teater lah. Tapi tidak sembarang teater. Karena dalam berprosesnya banyak melakukan eksperimentasi dengan komunitas-komunitas. Oke, langsung kita sapa. Ya apa Mas Anwar kabari? Kabar baik selalu, Mas. Kabar baik selalu. Oke. Durasi ini, ngomong durasi antara dolen ambek di omah iki suwean ndi sampean? Tulin. Sudah nentulin. Suwean di dolen ya. Oke. Karena hadir dengan komunitas-komunitas itu. Yang terakhir ya dari proses sampean. Lek arek-arek kepengin ro jangan golek dhewe engko beritae ya. Nah, tapi sing terakhir apa proses di 2-3 tahun ke belakang ini? Misalnya 2-3 tahun ke belakang saya lagi proses kemarin itu fokus ke Tatengku Nemor itu suatu karya memang basis riset dari jagung sebagai makanan lokal, kemudian kilis itu alat untuk teknologi dari batu, kemudian topeng hulur. Dari situ kemudian saya membuat satu karya Tatengku Nemor agak lumayan lama, sekitar 3 tahunan untuk riset dan penciptaannya. Nah, kemarin terakhir itu di bulan Juli, bulan Juli terakhir. Ini proses ini sudah jadi atau di dalam masih bergulir? Sudah jadi. Sudah jadi. Sudah jadi. Dipentaskan nang dia ya. Kalau yang kemarin itu di BWCF yang di Malang, kemudian di Ritus Kulur, di acara Ritus Kulur di Sumenep. Jadi 2 kali. Oke, jadi ada di situsnya sendiri langsung ya. Yang menarik dari situ apa yang bisa diceritakan? Yang menarik itu bagaimana pengetahuan kultur itu bisa menjawab persoalan hari ini. Seperti halnya sekarang kita ada tentang ketahanan pangan. Bagaimana ketahanan pangan dikembalikan lagi lewat kultur, yaitu kalau di Madura makanan nasi jagung, kalau di Papua sagu dan yang lain. Problemnya di Madura itu nasi jagung selalu dianggap makanan orang miskin sama masyarakatnya. Karena kalau ada tamu itu selalu disuguhi nasi putih. Dari situ saya coba jagung bisa nggak ya kita aktifasi menjadi makanan yang punya kepercayaan diri masyarakatnya. Dari proses 3 tahun itu sampai ke pentas itu nasi jagung itu sampai dijadikan suguhan para tamu, para masyarakatnya. Kemudian kilis, alat teknologi kultur yang itu kan sudah tidak digunakan lagi. Sama saya, sama teman-teman itu kita revitalisasi, kita perbaiki, kemudian kita aktifkan lagi. Kemudian masyarakatnya kembali lagi untuk menggilis. Artinya nasi jagung dibalikkan kepada konteks martabatnya kembali. Martabatnya kembali. Yang sudah lama hilang juga di tradisi komunitas Madura misalnya seperti itu ya. Nah, kenapa alasannya? Saya rasa kan artinya ke depan, melihat ke depan itu bagaimana makanan itu kan menjadi ketahanan masyarakatnya. Kemudian ketika kita ketergantungan pada beras, kemudian pada makanan yang notabene impor itu ya. Itu juga problem. Padahal jagung sendiri itu memiliki potensi secara rendah gula, kemudian cara penanamannya juga bisa saat musim kemarau, apalagi di Madura tanahnya yang sulit dengan air untuk ngebor, akhirnya kan mengandalkan musim penghujan. Nah, dari situ kita mencoba melihat masa depan generasi itu lewat sumber makanannya. Jadi ketika makanannya, asupannya itu udah maka cara berpikirnya, pola hidupnya
juga akan berubah. Oke. Jadi gizinya juga Gizi juga terjaga, terjaga. nggak stunting pastinya ya. Hanya gitu. Iya, Nah, iya. menariknya kan gitu. Sebenarnya konteksnya jagung misalnya Iya, iya. di tanah Madura Iya. yang notabene mungkin sumber airnya Iya. minim. Iya. Ini sebenarnya kan lebih kontekstual. Iya, Apa iya. benar begitu ya? Betul, kontekstual secara geografis, Ya. secara geologi. Kemudian kita melihat bahwa jagung di luar Madura itu menjadi makanan yang mahal, Oke. seperti popcorn. Ya. Bagaimana Masuk ke teater-teater 21 misalnya gitu ya. Kita lihat data itu bahwa pemasukan bioskop terbesar itu ternyata dari Iya, popcorn. dari popcorn gitu ya. Kemudian pay jagung, kemudian ada Bubur ya kan, bubur. jadi bubur dan macam-macam. Itu bagi saya potensi di luar Madura, tapi di dalam Maduranya sendiri masih belum dioptimalkan untuk pengelolaannya. Oke. Nah, lewat teater itu mudah masuknya. Oke. Karena kalau kita seolah-olah ini kan masyarakat kita sebetulnya kan nggak mau digurui, Ya. susah untuk digurui. Artinya siapa kamu, siapa lo gitu. Ya, ya. Akhirnya dengan pendekatan rasa lewat kesenian itu perlahan tapi pasti. Karena kalau kita mendikte itu susah. Lu bukan petani kok, Ya. ngapain lu Ngajar-ngajari ya. lu orang kotoran Ya. sekolahan gitu. Ya, oke. Nah, lewat senian kita bisa menyentuh pola pikir dan pola rasanya Oke. masyarakat. Saya meyakini bahwa apa perbedaan antara kesenian dan di luar kesenian, pintu masuknya adalah rasa itu. Oke. Jadi lewat rasa itu sebenarnya transformasi informasi ini bisa disampaikan Bisa. dan langsung dirasakan oleh komunitas itu ya. Komunitas Yang itu. Nah, proses penggalian maupun proses bagaimana menciptakan ruang seni, ruang teater dalam hal ini misalnya, untuk bisa diadopsi dan bisa dilakukan oleh masyarakat setempat itu seperti apa yang kira-kira? Kalau saya melibatkan karena pendekatan saya memang cukup lama dari 2014, Ya. 2014 sampai hari ini itu agak lama. Di awal-awal memang pendekatannya ini ngapain nih apa gitu. Tapi ketika kita ngomong teater bagi masyarakat itu agak susah. Jadi akhirnya bahasa teater itu saya ubah. Oke. Bahasa lokal itu bahasa Madura itu tatingkun. Kalau pertunjukan itu kalau di Yunani atau apa itu teater tempat penonton atau pertunjukan. Tapi kalau Madura itu ada bahasa lokal tatingkun. Oke. Nah, dari kata tatingkun itu pendekatannya lebih dipahami, lebih bersosial gitu secara bahasa. Gitu. Dan itu bisa menarik yang teater secara eksklusif, nah itu bisa menjadi lebih publik. Gitu. Ya, oke, bisa diadopsi langsung oleh publik ya. Iya, oke, iya. tatingkun. Nah, ya. tatingkun menarik. Apa definisinya apa? Ini. Kalau definisi Misalnya. tatingkun bahasa Indonesianya pertunjukan. Pertunjukan. Oke. Jadi ketika saya ada teater, ada tari kontemporer, kemudian ada musik musik di luar tradisi, saya sebutnya tatingkun. Oke. Supaya familiar dengan masyarakat, dengan bahasa itu familiar, kemudian menggait masanya lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Nah, karya-karya sampean kan baik secara nasional, secara lokal, bahkan secara internasional. Ini disampaikan. Nah, transformasi bahasa misalnya, transformasi juga persepsi ketika melihat pertunjukan ini. Apa yang bisa didapat dari publik itu dengan audien yang berbeda? Ya, saya rasa kita tahu publik itu sudah terbiasa dengan hal yang tidak mengerti sebetulnya. Oke. Dan tidak begitu, saya juga tidak ingin memahamkan seperti halnya contoh di masyarakat. Ibu-ibu senang lagu India, Ya. tapi tidak artinya tidak tahu. Ya, oke. Kita senang, anak-anak muda senang Blackpink, Korean style, tapi tidak tahu artinya. Sama berarti saya lihat bahwa kesenian itu dia tidak bisa tidak dimengerti, tapi bisa dipahami secara rasa. Oke. Jadi lewat pendekatan rasa itu ya. Rasa. Saya pentas di Jepang, Singapura, kemudian di Afrika itu pakai bahasa Madura.
Oke. Pakai bahasa Menarik. natural. Ya. Kemudian saya tanya ke penontonnya, apakah kamu mengerti bahasa saya saat saya main di atas panggung? Penonton yang dari Jepang, yang dari Singapura, yang dari Afrika itu saya tidak ngerti, tapi saya menikmati seperti lagu bahasamu. Oke. Jadi ditangkapnya langsung itu. Iya. Jadi sebenarnya tidak hanya dalam konteks pertunjukan tontonan Iya, mata, iya. tapi feel, rasa, pendengaran itu masuk semua menjadi interpretasinya itu ya. Interpretasi, iya. Oke, sehingga bahasanya bisa dipahami bersama gitu Bersama. ya. Oke. Jadi seni lebih ke bahasa universal, seni sebagai bahasa rasa. Kemudian hari ini bagaimana mencoba bagaimana rasa itu sampai, maka yang harus dicari adalah esensinya lewat riset itu. Riset untuk mencari esensi apa yang visi misi pertunjukan ini apa. Tujuannya apa, untuk siapa pertunjukan ini. Ketika menemukan jawaban itu akan mudah untuk kita memediakan. Jadi media apa ya yang cocok yang gitu cocok ya. ini ya. Apapun narasi yang dibawa itu sebenarnya ketika sudah masuk di dalam ranah proses, ini tinggal dipilih ya sebenarnya Ya, mau betul. media apa gitu Ya. ya. Oke, Tinggal yang penting dikurasi. di kolase itu ya. Gitu ya. Oke, nah ini Mas Anwari dengan topeng gulurnya ini menjadi salah satu yang terundang ya di dalam Festival Panji 2024. Ya. Nah, apa ini yang bisa diceritakan? Sebetulnya awal-awal itu saya dihubungi oleh kurator Mas Seno, kurator Festival Budaya Panji. Ada yang tidak jejak Panji. Saya belum tahu Mas, tapi kalau topeng kulur saya ada. Cobaan di riset kembali. Kemudian saya riset bersama teman-teman periset yang lain, ada Pak Dwi, kemudian ada Bu Steo, kemudian ada Indar, dokter juga. Kita menemukan bahwa ternyata topeng kulur itu ada hubungannya dengan Panji. Di wilayah pembuka itu ada tarian Klono, tarian Kelana. Tarian Kelana sendiri, Klono sendiri identik dengan budaya Panji. Kemudian di Sumenep sendiri ada relief yang bertopi khas Tekes itu ya. tekes ya, topi khas ini. Ada relief di museumnya. Kemudian itu ditemukan di Desa Candi. Desa Candi. Nah, Desa Candi diinisiasi itu desa dulu Candi gitu. Kemudian daerah yang ada nama Panjen itu juga hidup kebudayaan Panji. Di Sumenep itu ada wilayah itu Kepanjen. Oke. Jadi kalau kita mematakan Panjen, ada Panji di sini. Jadi toponiminya sebenarnya ada ya, identitas di situ ya. Oke. Kemudian karakter kulur sendiri itu menyeramkan. Dia bertaring, wajahnya merah, mata melotot, gitu. Dari riset itu dari narasumber itu banyak yang ini ada Bedara Kala, ada yang ngomong ini Bairawa, banyak tafsir, ini tafsir. Ada yang Gatot Kaca, ada ini. Tapi yang jelas saya menarik kok ini ada tarian Kelana di awal gitu. Itu ada hubungan Panji. Kemudian habis itu dia gulung-gulung ke tanah. Apakah ini berkaitan dengan budaya Panji secara ekologi? Di mana ada nyanyian entit yang kacangnya dawa-dawa terus ini kan. Artinya ada relasi tentang hulur sebagai ritus untuk menurunkan hujan. Ketika musim kemarau berkepanjangan, kulur menjadi ritus untuk meminta memohon untuk hujan. Kemudian setelah hujan memanen untuk panen jagung, panen kacang, panen biji-bijian yang lain. Setelah panen itu ada namanya selamatan syukurannya itu lewat topeng kulur juga. Di mana di situ buah-buahan atau hasil panennya itu membentuk segi empat, di dalamnya itu topeng kulur bermain gitu.
Kalau bahasa sekarang saya nyebutnya grounding. Ya, menggrounding, membumi ya gitu ya. gitu. Oke, menarik. Jadi sebenarnya keberadaan topeng di sini kan selama ini banyak yang hanya paham karena konteks publishing ya, misalnya. Panji hanya dipahami sebagai narasi, cerita dan macam-macam. Nah, menariknya di Gulur ini adalah kehadiran Panji, cerita-cerita Panji di sana itu berkaitan dengan ritus psikologis sebenarnya. Dan tidak ada cerita kalau di narasi ya. Narasi ya. Di situ hanya suatu peristiwa. Peristiwa ritus dalam bergulung-gulung, kemudian kan hujan ataupun saat panen gitu. Lebih ke peristiwa groundingnya itu, membuminya itu. Artinya konteksnya adalah bagaimana topeng juga berperan aktif di dalam secara kebudayaan berkaitan dengan tempat dan ekologisnya di Madura ya, daerah Sumeneb Batu Putih. Sumeneb Batu Putih. Di Sumeneb Batu Putih itu tepatnya Desa Batu Putih di Larangan Berma munculnya topeng Gulur ini. Dan itu sekarang sudah 3 generasi yang saya temui. Satu generasi ini sudah lumpuh ya, dan topengnya sudah lenyap, sudah nggak aktif lagi. Penarinya sekarang ada Cihanan itu yang pernah nari di situ, itu umur 90-an lebih sekarang. Dan Larangan Berma ini di Batu Putih itu salah satu wilayah area Wiraraja kerajaan pertama di sana. Dia berjarak sekitar 2 kiloan dari tempat area Wiraraja yang bermukim di Batu Putih. Ada inisiasi lagi walaupun tarikannya sangat jauh dan datanya terpotong-potong karena ini berupa residu-residu ya, pecahan-pecahan. Apakah tarian semacam ini juga ada kaitannya dengan area Wiraraja yang membawa kebudayaan tantra dari Singosari ke Sumeneb itu ya, di mana masih dalam kerajaan Kertanegara saat itu. Jadi hipotesanya ada korelasi pasti ya, hipotesanya ke sana. Menarik. Karena munculnya topeng Gulur di Desa Batu Putih dan area Wiraraja pertama ditempatkan di Batu Putih. Di Batu Putih juga, sebagai pimpinan di sana pada saat itu begitu ya. Artinya keterhubungan kebudayaan ini sebenarnya jauh melampaui masanya sebenarnya ke sana ya, gitu ya. Sekarang kita ngomong Madura, kita ngomong aktivasi kesenian yang sampai bawa ke internasional misalnya gitu. Saiki tak jak mulai nang Singosari ya opo. Apa yang terjadi di Singosari kemungkinan ngono. Singosari itu menarik sebab karena memang potensinya luar biasa. Karena di situ ada situs, ada sejarah dari geografisnya, geologinya subur, air sumber di mana-mana. Bakal Malang itu Singosari ini kono ya. Tumapel itu ya. Tapi problemnya adalah SDM untuk mengaktualisasi. Jadi relasi antar seniman kemudian antara masyarakat masih belum tercipta ekosistemnya. Pertama karena dia masyarakat Singosari memang kita sebutnya desa, tapi bermukimnya di desa tapi kerjanya di kota. Pola-pola masyarakatnya berbeda dengan pola masyarakat yang saya sebut di Madura. Itu karena memang desanya komunal, kerjanya di situ, hidup di situ. Tapi kalau di Singosari ini entitas masyarakat urban sebenarnya itu ya. Yang ini di Malang, mulainya nang Singosari kan gitu ya. Oke. Kemudian saya juga membuat setiap tahun itu ada Kamafest. Kamafest itu festival Kama Teatra. Itu kita menggandeng beberapa teman-teman komunitas, kemudian masyarakat setempat untuk join dan menghidupkan komunitas itu bersama. Tapi agak berat juga karena memang
dia tidak, masyarakatnya urban, Heterogen ya, heterogen. Dia tahu jauh lagi. Beda dengan masyarakat desa, dia nyamperin, dia join langsung. Gitu ya. Ini problem. Padahal secara potensi kita sempat memetakan ada banyak sumber gitu, sumber mata air. Bisa nggak kita buat water art festival gitu, festival mata air gitu, festival mata air yang kita di dalamnya mungkin saja ada jelajah sumber mata air, kemudian kesenian, bentuk-bentuk keseniannya bertema air gitu. Kemudian ada diskusi yang tematiknya air gitu. Itu kan menarik. Kita tidak melihat selalu ini candi Singosari, ini artefak, ini pesantren, banyak pesantren juga sekarang ya kawasan itu ya. Tapi bisa nggak kita lihat potensi lain? Karena ketika kita ngomong Candi Singosari, ada candi di situ, aksesnya juga mau buat kesenian di situ, jalan dekat dengan jalan raya. Kemudian tidak memberikan space banyak juga ya. Sumber awan misalnya. Sumber awan juga kerepotan dalam perizinan. Seperti halnya di Sumberawan itu, di Candi Sumberawan itu PBKW 11 tapi masuk dalam ruang lingkup wilayah hutan lindung gitu ya. Jadi perhutani ya. Kemudian dikelola sama sama masyarakat desa di sana. Lah ini tembusan perizinannya, kemudian tembusan komunikasinya. Ini lumayan. Jadi bertingkat alot ya. Nah, perspektif apa kira-kira yang bisa sampai tawarkan sebagai pelaku seni budaya ya, khususnya ini bagi masyarakat yang heterogen semacam begitu? Memposisikan teater atau seni pertunjukan sebagai pertunjukan. Terlibat atau tidak terlibatnya masyarakat itu menjadi bukan target. Tapi yang penting masyarakatnya tahu dulu ini pertunjukan, kemudian yang lain akan ikut. Lama kelamaan dia akan populer. Seperti halnya kita di Singosari itu di wilayah Bantengan, Jaranan, itu sangat populer sekali. Apakah teater bisa semacam itu? Tentu bisa. Apakah kita bisa berkolaborasi dengan yang populer ini? Tentu bisa. Toh Bantengan juga teater sebenarnya kan, itu teater publik gitu malah. Kita nggak harus bagaimana teater itu harus distandarisasi secara Eropa. Karena standarisasi panggung kita kan menjadi standarisasi panggung Eropa, sedangkan kultur kita punya standarisasi sendiri. Itu main di sawah, panggung di sawah, di halaman rumah, di depan musola, di mana. Bahkan tidak berjarak ya sebenarnya antara yang melakukan pertunjukan dengan penonton bisa terlibat aktif langsung. Seperti kayak Bantengan, dia di jalan, ada di jalan, kemudian ada di lapangan, ada di sawah gitu. Bagi saya itu bukan kekurangan. Bagi saya itu bukan tidak ada fasilitas. Emang itu fasilitasnya. Karena standarisasi panggung kita itu gitu. Dan tidak hari ini kan bagaimana banyak harus kita butuh fasilitas semacam apa. Sedangkan yang harus didukung adalah support kepercayaan diri. Support kepercayaan diri. Makanya saya sama komunitas saya di Singosari. Singosari kan Kamar Teater itu fokus ke manajemen. Fokus ke manajemen seni pertunjukan teater. Visi misinya cuma 3. Meningkatkan kualitas hidup seniman. Meningkatkan hidup kualitas seniman, di dalamnya itu ada 3 hal. Meningkatkan kualitas karya seniman, meningkatkan kualitas sosial seniman, meningkatkan kualitas ekonomi seniman. 3 hal itu berjalan, ekosistemnya seniannya jalan. Kalau boleh saya tangkap dan saya garis bawahi, sebenarnya yang perlu perubahan ini senimannya. Di sana kan perspektif seniman ini yang harus berubah gitu loh. Melihat bagaimana dia harus berada di lingkungannya semacam begitu. Menarik. Karya yang berkualitas
pasti menentukan value-nya, nilainya. Oke, nilainya. Gitu. Seperti rokok alami, Ya. Oke. sama-sama kretek sama Jisamsu, Ya, kenapa betul. lebih mahal Jisamsu? Kemungkinan rata-rata di situ ada kualitas. Ada kualitas yang ada di dalam prosesnya sebenarnya itu. kan. Dari Gitu. produk itu gitu. Lah, ketika karyanya punya value berkualitas, ekonominya akan naik. Secara ekonomi senimannya akan naik. Dia punya value. Oke. Kemudian di sosial kita tidak perlu ragu dan tidak perlu malu menyebut saya seniman. Oke. Kenapa saya akhir-akhir ini menemukan kenapa banyak yang malu mengakui bahwa dirinya adalah seniman. Oke. Saya sutradara teater, saya seniman, saya pengerawit. Kenapa? Ketika ditanya di angkutan umum, kerja apa mas? Kenapa menyebutkan saya seniman itu jadi malu gitu ya. Oke. Karena tidak perspektif dan nggak keren, akhirnya begitu kan. Iya, Padahal seniman itu keren. Ya kan? Padahal Soekarno sendiri di pembuangannya di NDD Bengkulu itu dia seniman, dia membuat teater ada 12 sampai 19 naskah teater. Soekarno sendiri mementaskan teaternya bersama masyarakat di ND saat itu sebagai bentuk perjuangannya. Kenapa ketika kita tanya kerja apa mas, mau jadi apa nak, itu kenapa tidak ada kepercayaan diri. Jadi untuk menyebut dirinya misalnya aku bercita-cita sebagai seniman misalnya pelaku begitu. budaya atau pelaku seni, aktor, pemain, penari gitu. Jadi positioningnya jadi terpinggirkan ya. Untuk menyiapkan itu sistem. Ini sebenarnya dari sekian banyak podcast ini saya lakukan interview dengan teman-teman seni budaya. Fenomenanya nggak hanya Singosari. Ini Malang secara Malang Raya. Problem ini muncul yang sangat membedakan misalnya dengan bagaimana entitas seni budaya di Solo, di Bandung misalnya. Kenapa Malang seperti itu? Gitu kira-kira. Prediksinya atau apa, atau yang pernah direnungkan seperti apa dari posisi sampean misalnya? Problemnya Mas belum percaya diri bahwa dirinya adalah profesionalitas di bidang kesenian. Masih dikotakkan mau hidup di kesenian atau menghidupi kesenian. Seharusnya ini menjadi saya berkesenian, saya merawat kesenian, senian merawat saya. Saya menghidupi kesenian, senian menghidupi saya. Ini harus jadi satu kesatuan. Belum ada sudut cara berpikir, karena kalau di wilayah-wilayah yang Solo, Bali, kemudian Jakarta, Jogja, Bandung misalnya. Satu, dua, produser dan manajemen. Produser itu untuk merawat sama manajemen ini untuk merawat senimannya, untuk membina senimannya. Mau dikemanakan seniman potensi ini? Dicarikan platform-platform. Nah, ketika petani butuh pedagang. Ini seniman nih butuh manajemen dan pengelolaan. Manajemen dan produser yang mengorbitkan, yang mencari pasar pada senimannya, supaya senimannya tidak, Pak saya punya karya ini, bukan, tapi ada produser yang melakukan itu. Hingga marwah seniman itu tidak turun. Artinya kan saya malu toh ketika menjodohkan proposal. Tapi kalau produser ataupun manajemen kan nggak ikut-ikutan saya. B2B itu, bisnis to bisnis kan gitu ya. Artinya kan marwah sebagai senimannya masih bisa terjaga gitu. Itu ya. Ini pesan terakhir buat teman-teman yang dengarkan. Karena ini banyak juga teman-teman seni budaya ini ya, kalau saya lihat nih ya, yang nonton. Nah, apa yang harus dilakukan dan disikapi di dalam konteks teman-teman berprofes di seni dan kebudayaan itu? Saya pikir keyakinan butuh penebalan terhadap pola pikir. Bagaimana pola pikir itu menentukan kepribadian kita, ambil sikap sebagai senian. Posisinya di sebelah mana, mau ngapain, mau apa. Maka mari kita bertanya ulang, untuk apa dan untuk siapa kita hari ini berkesenian. Itu dari
Anwari. Terima kasih atas Makasih, kedatangannya. Mas. Mudah-mudahan ini bermanfaat semua bagi teman-teman. Amin, 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 amin. Oke, sampai ketemu di tamu berikutnya ya.